Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku, para bapak, para ibu, hadirin hadirat, ikhwatal iman, hafizakumullahu wa ra'akum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat nanti. Saudaraku, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kita kembali bersama mukhtasar Ighathat Al-Lahfan fi Masayidi Syaitan. Dan bagi antum yang pegang kitab, kita sekarang berada di halaman 111. Benar ya? Baik. Faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Kata beliau, faslun ay hadha faslun. Wa tamamul kalami fi hadzal maqam al-azimi, kesempurnaan kalam kita di dalam menjelaskan perkara yang agung ini, yakni perkara yang kemarin yang kita bahas tentang sebagian orang yang mengira bahwasannya ketika dia bertaubat kepada Allah, ketika dia kembali kepada Allah, justru mengalami kesempitan urusan dunia, sehingga dia berkesimpulan bahwasannya kejayaan dan kemenangan dan pertolongan itu hanya diberikan oleh Allah kepada kita orang mukmin kelak nanti di akhirat, bukan di dunia ini.
Dan ini adalah kemarin sudah kita bahas. Ini cara berpikir yang salah. Akibat salah faham terhadap Al-Quran dan Sunnah. Maka di sini di pasal yang baru ini kata beliau, pembicaraan kita tentang perkara ini yatabayyanu, menjadi jelas, bi usulin nafi'atin jami'atin, menjadi jelas dengan adanya dasar-dasar yang bermanfaat, yang jami'ah, yang komprehensif. Al-aslul awwalu, ini pondasi yang pertama atau al-asl yang pertama, poin-poin penting yang bisa kita simpulkan dari penjelasan kemarin, annama yusibul mu'minin, bahwa segala apa yang menimpa kaum mukmin minasyurur, bayannya minasyurur, dari berupa keburukan, wal mihani, dan ujian-ujian, wal adza, dan perkara yang menyakitkan, itu duna ma yusibul kuffar, kadarnya masih di bawah apa yang menimpa kaum kufar. Kita mengalami sakit, mereka sakit. Kita mengalami kebangkrutan, mereka juga bangkrut. Tetapi kadar keburukan yang Allah timpakan kepada kita masih di bawah daripada kadar apa yang Allah timpakan kepada mereka di dunia ini, terlebih di akhirat nanti. Ini yang pertama yang harus kita ketahui. Yang kedua, al-aslus sani, anna ma yusibul mu'minina fillahi ta'ala, bahwa apa-apa yang menimpa kaum mukminin fillahi ta'ala, yang mana itu adalah dalam urusan di jalan Allah, makrunun birridha wal ihtisab, itu diiringi oleh apa? Rasa ridha dan ihtisab, pengharapan kepada Allah. Ini kalau kita orang mukmin, apapun yang Allah timpakan kepada kita yang dirupa, yang dirasa oleh kita itu adalah keburukan dan kita merasa tidak suka, maka kalau kita orang mukmin yakin itu adalah takdir dari Allah, maka ridho kita kepada takdir Allah, dan kemudian dengan itu kita berihtisab, berharap, berhitung kepada Allah bahwa dengan ridhonya saya terhadap ketentuanmu wahai Allah, karena saya berharap balasan kebaikan dunia dan balasan kebaikan akhirat. Wabil khusus balasan akhirat yang kita harapkan, dan kemudian balasan kebaikan dunia akan mengikut. Fa in fatahumur ridha, jikapun kita karena kelemahan iman kita tidak sampai kepada tingkat ridha kepada takdir buruk yang Allah timpakan kepada kita, fa mu'awwaluhum 'ala sabri wal ihtisab, paling tidak kita masih punya andalan fundamental, yaitu apa? Sabar dan ihtisab. Karena sesuatu amalan hati di dalam menghadapi musibah yang paling mendasar, yang tidak boleh tidak sama sekali, tetapi harus ada, adalah as-sabru, bersabar. Ini
Ini yang paling mendasar. Adapun tingkatan di atasnya yaitu ridha atau bahkan bersyukur atas takdir buruk, itu adalah perkara yang apa? Perkara yang nilainya adalah di atas. Adapun kita paling tidak adalah harus bersabar di atas keburukan yang Allah timpakan kepada kita, yang kita rasa itu adalah keburukan. Dan kemudian dengan sabar itu kita berihtisab, berhitung kepada Allah, berharap kepada Allah akan adanya balasan. Yang dengan balasan yang kita harapkan itu kebaikan akhirat yang kita inginkan, dan kemudian kebaikan dunia akan menyusul. Saudaraku ikhwatal iman, ketika kita memiliki sabar dan kemudian kita ada ihtisab kepada Allah, wa dzalika yukhaffifu anhum thiqalal bala'i wa mu'unatahu atau wa mu'unatihi. Maka dengan kita memiliki rasa sabar atas keburukan yang menimpa kita berupa ujian kebangkrutan, berupa ujian kesehatan yang memburuk, maka dengan sabar dan ihtisab itu akan meringankan ujian yang kita rasakan itu. Yukhaffifu thiqalal bala, meringankan beratnya bala, wa mu'unatihi, dan beratnya beban kehidupan. Fa innahum kullama syahadu al-iwada, karena mereka orang-orang mukmin itu tatkala mereka menyaksikan adanya ganti yang Allah persiapkan berupa kemuliaan, hana alaihim, maka menjadi ringanlah atas mereka tahammulul masyaqqa wal bala, menanggung derita, kesengsaraan dan bala bencana. Inilah ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, yang minimal harus ada pada diri kita ketika kita menghadapi adanya bala bencana yang kita tidak suka. Maka paling tidak adalah harus ada sabar dan harus ada ihtisab. Kata al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitabnya Al-Fawaid, ya, beliau mengatakan bahwasanya arkanus sabri thalathah, rukun bersabar itu 3. Sudah bersabarkah kita? Ukur dengan 3 perkara ini. Karena ini adalah sabar, itu adalah sesuatu yang tidak bisa tidak. Walaupun kita boleh jadi tidak ridho, walaupun boleh jadi kita belum mampu untuk bisa bersyukur atas musibah badaniyah, tapi paling tidak kita harus bersabar, karena ini adalah perkara yang paling fundamental yang tidak bisa ditawar. Kata al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya yang lain, arkanus sabri thalathah, rukun bersabar itu ada 3. Yang pertama apa? Yaitu hati ini tidak menggerutu tentang Allah atas musibah yang Allah timpakan kepada kita. Ya. Yang kedua, lisan ini tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak mengumpat kepada Allah. Dan rukun yang ketiga adalah apa? Anggota tubuh ini jangan berjalan menuju yang diharamkan oleh syariat Allah lantaran musibah yang menimpa kita, lantaran bala ujian yang Allah timpakan kepada kita.
Jaga hati ini, jangan mengumpat, jangan menggerutu tentang Allah, jangan mengeluhkan Allah. Mengeluhlah kepada Allah dan jangan mengeluh tentang Allah. Mengeluhlah hanya kepada Allah dan jangan menggerutu tentang Allah. Dan lisannya jangan berkata umpatan, mengumpat Allah. Dan anggota tubuhnya jangan berjalan menuju kepada apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka barang siapa yang mengalami musibah, kebangkrutan kesehatan, hatinya tidak mengumpat Allah, lisannya tidak menggerutu tentang Allah, tetapi dia berjalan menuju ikhtiar yang haram, maka ini artinya dia tidak memenuhi arkanus sabar, maka dia tidak dianggap sebagai orang yang bersabar. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka sudah bersabarkah kita? Itulah minimalnya 3 rukun bersabar. Maka dengan bersabar atas bala yang Allah timpakan dan kemudian kita berihtisab, yang kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bersabar yang pahalanya dipenuhi bighairi hisab, tanpa bilangan. Pahala amalan apapun masih pakai bilangan angka. 1 dibalas 10 sampai 700. Tetapi bersabar itu ujurahum bighairi hisab. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Ya'la, dan juga oleh Al-Imam Al-Hakim bi isnadin hasanin, kata Rasul, innar rajula latakunu lahu indallahil manzilah fama yablughuha bi'amalin fala yazalu Allahu yabtalihi bima yakrah hatta yuballighahu iyyaha. Yang artinya, sesungguhnya ada di sisi Allah disiapkan satu manzilah untuk seseorang, disediakan satu manzilah yang agung, yang mana itu tidak bisa digapai dengan amalan apapun. Dan ketika Allah ingin menghantarkan seorang manusia kepada manzilah yang agung itu, fala yabtalihi bima fala yazalu yabtalihi bima yakrah, maka Allah akan senantiasa menimpakan bala kepada orang itu bima yakrah, dengan apa yang dia tidak suka, hatta yuballighahu iyyaha, sampai Allah kemudian menghantarkan orang itu kepada manzilah yang mulia itu. Saudaraku, akibat kita hidup pasti ada bala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah, zat yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, siapakah yang terbaik amalannya. Artinya, dari sebuah keniscayaan akibat kita hidup, maka niscaya ada bala yang Allah timpakan kepada kita. Ada bala bencana, ada ujian yang Allah timpakan yang kita suka, dan ada ujian yang kita tidak suka. Keistimewaan ujian yang Allah timpakan kepada kita dengan ujian yang kita tidak suka, itu keistimewaannya apa? Seperti yang Rasul sabdakan tadi, ada satu manzilah yang tidak bisa digapai dengan amalan apapun, dan ketika Allah ingin menghantarkan seorang hamba kepada manzilah yang agung itu, Allah akan mengujinya bima yakrah.
Allah akan mengujinya dengan ujian-ujian yang orang itu tidak suka. Dan apabila dia lolos melewati ujian ini dengan bersabar dan berihtisab kepada Allah, maka inilah orang yang lolos. Inilah orang yang lulus, sukses meraih al-manzilah yang sangat agung. Makanya sebenarnya bukan jenis ujian apa yang Allah timpakan, bukan jenis dan model apa ujian yang Allah timpakan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita melewati ujian itu dengan benar. Dan ketika ujian itu dengan apa yang kita tidak suka, ada keistimewaan ketimbang kalau kita diuji dengan apa yang kita suka. Kita diuji dengan kesuksesan, kita diuji dengan kesehatan, kita diuji dengan berbagai macam apa yang kita mau dan kita suka. Itu juga ujian. Tetapi ketika ujian itu berupa apa yang kita benci, apa yang kita tidak suka, maka ada keistimewaan, yaitu apa? Al-manzilah yang Allah siapkan apabila kita bisa melewatinya dengan sabar dan ihtisab. Dan orang mukmin yang menyadari hal itu, dia akan merasa ringan. Bahkan ikhwatal iman, kata para salaf, sabarmu di dalam menghadapi bala bencana yang engkau tidak suka, sabarmu dan ihtisabmu itu lebih baik daripada terangkatnya bala bencana itu. Dua-duanya baik. Diangkatnya bala bencana dari kita berupa sesuatu yang kita tidak suka, itu baik buat kita. Tetapi kemampuan kita bersabar dan ihtisab di atas bala bencana yang kita tidak suka, ini lebih baik. Karena apa? Karena ketika kita terangkat, ketika bala bencana yang kita tidak suka itu diangkat, itu juga ujian. Dan boleh jadi ujian ini menjadi jebakan Batman buat kita, sehingga kita menjadi orang yang lalai dari Allah, lalai dari kematian. Betapa banyak orang kemudian lalai dari Allah, lalai dari akhirat, lantaran dia selalu bergelimang keberhasilan, lantaran dia selalu bergelimang dengan kesuksesan, sukses di segala bidang termasuk di bidang kesehatan. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Selanjutnya yang ketiga, annal mu'mina idza udhiya fillah. Annal mu'mina, seorang mukmin sesungguhnya, idza udhiya, apabila dia mengalami kesakitan, disakiti fillah, di jalan Allah, fa innahu mahmulun anhu bihasabi ta'atihi wa ikhlasihi. Maka orang mukmin yang mengalami disakiti di jalan Allah ini, keberadaannya berada di atas seberapa ketaatan dia kepada Allah dan seberapa keikhlasan dia di dalam menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadarnya itu diukur dengan seberapa kesalehan kita di mata Allah Subhanahu wa taala, dan seberapa ketangguhan kita di dalam melewati al-adha yang Allah timpakan kepada kita itu berbanding lurus dengan seberapa kadar ketaatan kita kepada Allah dan keikhlasan kita. Mahmulun anhu bihasabi ta'atihi wa ikhlasihi wa wujudi haqaiqil imani fi qalbih, dan berbanding lurus dengan keberadaan hakikat keimanan di dalam hatinya.
wa hadza min daf'illahi an 'abdihil mu'min, dan ini merupakan bentuk pembelaan Allah terhadap hambanya yang mukmin. Ketika Allah menimpakan bala kepada kita, bukan berarti Allah ingin membinasakan kita, bukan. Bukan berarti Allah meninggalkan kita tanpa pembelaan, bukan. Tetapi justru itu adalah salah satu cara Allah menunjukkan kasih sayangnya. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Sebuah gambaran sederhana untuk mendekatkan pemahaman ini adalah, bukankah kita adalah seorang ayah bagi anak-anak kita, dan kita mengklaim kita sayang kepada mereka? Bukankah Anda wahai para ibu mengklaim sayang kepada anak-anaknya? Dan bagian daripada pembuktian kasih sayang kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita adalah apa? Tidak selalu memberikan apa yang dia inginkan, tidak selalu menyanjung-nyanjungnya. Bahkan sekali waktu kita perlu menyentilnya, sekali waktu kita perlu membentaknya sebagai bentuk kasih sayang kita kepada mereka. Maka itulah kita sebagai orang tua. Maka apalagi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang arhamur rahimin, zat yang paling kasih sayang dibandingkan siapapun yang mengaku orang yang memiliki kasih sayang. Maka ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, semakin kita taat kepada Allah, semakin kita ikhlas di dalam ketaatan kita kepada Allah, semakin kokoh iman kita di dalam hati kita, maka Allah semakin sayang kepada kita. Allah akan semakin membela kita, dan pembelaan itu akan Allah berikan tidak hanya dalam bentuk yang kita inginkan, tetapi Allah perlu meningkatkan keimanan kita kepadanya dengan ujian-ujian yang Allah timpakan kepada kita. Al-aslur rabi', yang keempat, annal mahabbata kullama tamakkanat fil qalbi wa rasakhat fihi, bahwa sesungguhnya apabila cinta itu sudah menghujam di dalam hati, kullama tamakkanat, apabila sudah menghujam di dalam hati rasa cinta itu, warasakhat fihi, dan rasa cinta itu menjadi kokoh di dalam hati kita, maka kana adzal muhibbi fi ridha mahbubihi mustahla ghaira maskhutin, maka adalah rasa sakit yang dirasa oleh si pecinta untuk menggapai ridho yang al-mahbub yang dicintainya, maka rasa sakit yang kita rasakan sebagai pecinta yang mengaku cinta kepada Allah, maka rasa sakit yang Allah timpakan kepada kita dalam rangka menggapai ridho al-mahbub yang kita cintai yaitu Allah, itu mustahlah akan menjadi rasa manis ghaira maskhutin, yang tidak kita benci, yang tidak kita tidak kita menggerutu atasnya. Itulah hakikat cinta. Maka ketika kita berkoar-koar cinta kepada Allah, ketika kita mengklaim cinta kepada Allah, kita al-muhib dan Allah al-mahbub. Kita al-muhibbu yang mengklaim cinta, al-mahbub Allah yang kita klaim cintanya. Maka di antara pembuktiannya bahwasannya kita sebagai al-muhib dan mengklaim Allah sebagai al-mahbub yang kita cintai, maka pembuktiannya adalah apa?
kita tidak akan merasa dibinasakan oleh al-mahbub. Kita tidak akan merasa disengsarakan oleh al-mahbub, walaupun nampak di mata orang kita sedang menderita. Kita tidak akan merasakan derita itu. Jadi dengan adanya sabar akan terasa ringan derita itu, dan adanya rasa cinta kepada al-mahbub yaitu Allah, maka kita akan merasakan manisnya derita itu. Maka betapa banyak para salaf yang saleh telah mencontohkan itu kepada kita. Di mata kita mungkin itu adalah sebuah kekonyolan yang menuju kepada kebinasaan ketika mereka berduyun-duyun bergabung di barisan pasukan perang Sabil bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang taruhannya adalah nyawa, yang cuma satu-satunya. Taruhannya istrinya yang cantik akan menjanda dan akan mungkin dinikahi oleh lelaki lain. Taruhannya anaknya menjadi yatim. Tetapi lihatlah betapa para sahabat ketika tumbang satu orang, yang lain dengan segera mengambil peran itu. Tumbang lagi dan yang lain kembali mengambil peran itu. Karena di sana ada rasa manis yang mereka rasakan. Kenapa? Karena ada cinta. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Tumbuhkan rasa cinta itu kepada Allah. Tumbuhkan rasa cinta itu. Maka ujian-ujian yang Allah timpakan kepada kita itu akan terasa manis. Al-aslu al-khamisu, yang kelima, annama yusibul kafira wal fajira wal munafiqa minal izzi. Bahwa apa yang didapatkan oleh orang kafir, orang yang fajir, orang yang lacur, orang yang munafik, minal izzi, berupa kejayaan, kekuatan, wan nasr, dan kemenangan, wal jah, dan kehormatan, kalaupun nampak di mata kita mereka sedang kuat, mereka sedang menang, mereka sedang berjaya, maka itu semua duna ma yahsulu lil mu'minina bikathir, itu masih di bawah kadar kemenangan yang didapat oleh kita orang-orang mukmin. Bal batinu dzalika dhullun wa kasrun wa hawan. Bahkan batin mereka sebenarnya adalah dhullun, kehinaan, wa kasrun, dan porak-poranda, wa hawan, dan kehinaan. Wa in kana fi dzahiri bi khilafihi, walaupun yang mereka tampakkan itu kebalikannya. Artinya saudaraku ikhwatal iman, kejayaan yang hari ini kita persepsikan sedang berada di tangan orang-orang kafir, kedigdayaan dunia yang hari ini kita persepsikan di tangan orang-orang kafir, maka apa yang mereka dapatkan itu adalah sesungguhnya kadarnya masih di bawah apa yang telah didapat oleh kejayaan orang-orang mukmin dahulu, dan bahkan jika dibandingkan dengan mukmin hari ini. Karena sesungguhnya boleh jadi zahir mereka seperti itu, tetapi batin mereka sedang menderita, batin mereka sedang resah. Maka ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, jangan dikira hari ini mereka tidak sedang resah.
Bahkan keresahan yang menimpa jiwa mereka, keresahan yang sedang menimpa hati mereka, itu lebih besar dari apa yang dirasakan oleh sebagian kita orang-orang mukmin yang merasakan keresahan atas ketidakberdayaannya di hari ini. Maka kata Allah, in takunu ta'lamun, jika kalian wahai orang-orang mukmin ta'lamun, merasa resah, merasa sakit, fa innahum ya'lamun, maka mereka juga ya'lamun, mengalami alam, mengalami rasa takut. Fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, tetapi yang membedakan adalah apa? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun, kalian masih ada yang bisa kalian harapkan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan mereka tidak memiliki pengharapan yang mereka gantungkan. Orang-orang kafir itu tidak memiliki pengharapan kepada Sang Khalik. Mereka hanya mengandalkan kekuatan dirinya. Maka ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, itulah yang harus kita sadari, bahwasanya ini hanya perkara pergiliran. Kita sedang diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar kembali kepada agamanya dengan paripurna untuk meraih kembali kejayaan. Al-aslus sadisu, yang keenam, yang perlu kita fahami dari uraian-uraian yang lalu, anna ibtila al-mu'mini itu kaddawa ilahu, bahwa bala bencana yang Allah timpakan kepada mukmin itu kaddawai, bagaikan obat, lahu baginya, yustakhraju minhul adawa, yang dengannya kemudian dengan obat itu yustakhraju minhul adawa, racun-racun yang menggelayut di dalam tubuh mukmin, allati law baqiyat fihi, seandainya racun itu terus bercokol di dalamnya, ahlakathu, maka itu akan membinasakan mukmin itu. Au naqasat sawabahu, atau mengurangi pahalanya, wa anzalat darajatahu, dan menurunkan derajat kemuliaan mukmin itu. Itulah ilustrasinya, bahwa ketika Allah timpakan bala itu, maka seolah itu sedang apa? Ada detox, mengeluarkan racun-racun ya, berupa dosa-dosa dan kemaksiatan yang menggelayut di dalam hati kita. Karena orang-orang yang selalu di atas kejayaan itu adalah orang yang paling potensi untuk lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-aslus sabi'u, yang ketujuh, annama yusibul mu'mina fi hadhihi dari min idalati aduwihi alaihi, bahwa apa yang menimpa orang mukmin di kampung ini, di dunia ini, min idalati aduwihi alaihi, berupa giliran musuhnya yang menang atas mukmin, wa ghalabatihi lahu, dan kemenangan si musuh atas mukmin, wa adzahu lahu fi ba'dil ahyan, dan kesakitan yang menimpa mukmin dalam sebagian waktu adalah amrun, perkara lazimun, yang niscaya, la budda minhu, yang harus terjadi. Wa huwa kal harrish syadid wal baradish syadid, sebagaimana pergiliran antara waktu panas yang sangat, wal baradish syadid, dan musim dingin yang sangat,
wal amrad wal humum wal ghumum, dan berbagai macam pergiliran penyakit dan keresahan dan kegelisahan. Artinya ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, itu adalah hanya sebuah apa? Sebuah ujian yang menjadi rutinitas kehidupan kita sebagai mukmin. Karena sebagaimana dijelaskan pada Al-Aslus Samin yang ke-8, anna ibtila'al mu'minina bighalabati aduwihim lahum wa qahrihim wa kasrihim lahum ahyanan fihi hikamun azimatun. Karena bala bencana yang menimpa orang-orang mukmin berupa menangnya musuh-musuh mereka, berupa kejayaan mereka, berupa kemampuan mereka memporak-porandakan kita di dalam sebagian waktu, itu fihi hikamun azimatun, ada banyak hikmah yang agung, la ya'lamuha 'ala tafsil illallah, yang rinciannya hanya Allah yang mengetahuinya. Apa hikmahnya? Minha, di antaranya adalah istikhraju ubudiyatihim wa dhullihim lillah, mengeksplor penghambaan kita, wa dhullihim, dan penghinaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara hikmahnya. Karena saat kita mengalami bala bencana itu pasti kita amat sangat merunduk-runduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada ujian itu sebenarnya ada hikmah apa? Yaitu mengeksplor ubudiyah kita seberapa kepada Allah, dan mengeksplor seberapa tadlil kita, merendahkan diri kita, menghinakan diri kita kepada Allah semata. Wan kisarihim lahu, dan seberapa inkisar kita, merasa remuk redam di hadapan Allah Subhanahu wa taala, waftiqarihim ilaih, dan seberapa iftiqar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa su'alihim, dan seberapa permintaan kita kepada Allah di dalam meminta nasrahum ala a'daihim. Seberapa kita intensif melantunkan permohonan kemenangan kepada Allah atas musuh-musuh kita. Sebab walau kanu daiman mansurin, kalau seandainya kita selalu menang, selalu berjaya, qahirin selalu menang, ghalibin selalu menang, labatiru wa asyirru, pasti kita akan sombong, pasti kita akan memburuk. Itulah sebuah keniscayaan akibat selalu berjaya, akibat selalu hebat, akibat selalu menang, maka akan tumbuh jiwa kesombongannya. Dan ini racun yang harus dikeluarkan dari tubuh kita umat mukmin. Walau kanu daiman makhurin, dan seandainya orang-orang mukmin itu selalu makhurin, sebaliknya selalu dikalahkan, maghlubin selalu dikalahkan, mansuran alaihim aduwuhum, musuhnya selalu menang, lama qamat lid-dini qa'imatun wa lakanat lil haqqi daulah, maka agama ini tidak akan memiliki tiang penyangga yang kokoh. Ya, kalau orang kafir selalu menang, maka agama ini akan ditinggalkan. Ngapain jadi mukmin? Ngapain jadi muslim? Wa lakanat lil haqqi daulah. Dan kalau orang-orang kafir selalu berjaya, maka tidak akan ada giliran kejayaan bagi kebenaran ini. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, annahum law kanu daiman mansurina ghalibina qahirin, seandainya mukmin itu selalu mansurin, dimenangkan, ghalibin selalu menang, qahirin selalu bisa mengalahkan musuh-musuhnya, la dakhala ma'ahum man laisa qasduhu dina
wa mutaba'atar rasul, maka pasti orang akan berduyun-duyun masuk ke dalam Islam. La dakhala ma'ahum, pasti akan masuk orang berduyun-duyun menjadi muslim, yang mana tujuan mereka bukan tujuan agama, bukan tujuan mutaba'atar rasul. Kalau kita mukmin selalu berjaya, maka orang akan berduyun-duyun masuk ke dalam Islam yang tujuannya bukan untuk agama, yang tujuannya bukan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau kanu maqhurin maghlubin daiman lam yadkhul ma'ahum ahadun. Sebagaimana sebaliknya, seandainya muslim, seandainya mukmin itu selalu makhurin, selalu terkalahkan, selalu dilemahkan, selalu kalah, daiman senantiasa kalah, maka lam yadkhul ma'ahum ahadun, tidak akan ada seorang pun masuk ke dalam Islam. Ngapain jadi muslim kalau kalah terus, kalau hina terus, kalau bangkrut terus? Ya. Sebagaimana kalau jaya terus, orang akan masuk berduyun-duyun yang tujuannya bukan karena agama, yang tujuannya bukan karena iman, yang tujuannya bukan karena mengikut kepada Rasul, tetapi semata urusan dunia. Dan ini adalah keburukan. Sebagaimana sebaliknya, kalau mukmin itu lemah terus, kalah terus, bangkrut terus, maka tidak akan ada orang yang masuk ke dalamnya. Wa minha annahu subhanahu, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu, mencintai, min ibadihi, dari para hambanya, takmila ubudiyatihim, menyempurnakan penghambaan para hambanya kepada Allah, ala sarra'i, baik dikala berjaya, wadarra'i, maupun dikala sedang sebaliknya, yaitu mengalami bala bencana. Ini Allah menginginkan kita itu selalu menyerahkan ubudiyah kita kepada Allah apapun keadaannya. Dalam keadaan berjaya kita serahkan ubudiyah kita kepada Allah, dalam keadaan sengsara pun kita serahkan ubudiyah kita kepada Allah, dan itu yang Allah inginkan. Wa fi halil afiyah wal bala, dan dalam keadaan kita al-afiyah, terbebas dari kesusahan, wal bala, maupun dalam keadaan kita mengalami bala. Wa fi hali idalatihim wal idalah alaihim, baik dalam keadaan kita sedang mengalami giliran menang, atau wal idalah alaihim, atau kita sedang tidak mendapatkan giliran itu. Falillahi subhanahu alal ibadi fi kiltal halaini ubudiyatun bimuqtadal tilkal hal wala tahsulu la tahsulu illa biha. Dan Allah itu memiliki hak disembah, yang kita wajib menyerahkan ubudiyah kita kepada Allah dalam dua keadaan itu. Baik dalam keadaan berjaya, Allah berhak mendapatkan ubudiyah kita kepada Allah, dan kita wajib menyerahkan ubudiyah itu hanya kepada Allah. Maupun ketika kita sedang sengsara, Allah berhak mendapatkan ubudiyah kita kepada Allah, dan kita wajib menyerahkan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu ubudiyah bimuqtada tilkal hal, keberadaan ubudiyah itu sesuai dengan keadaannya, yang la tahsulu illa biha, yang mana ubudiyah itu tidak akan terhasilkan kecuali dengan tilkal hal. Ada ibadah yang tidak bisa kita gapai kecuali kalau kita sedang berjaya. Ada ibadah kemuliaan yang tidak bisa kita gapai kecuali ketika kita sedang sengsara. Itu tadi al-manzilah. Al-manzilah, satu kedudukan yang mulia yang tidak bisa kita gapai kecuali kalau kita lolos melewati ujian bima yakrah,
dengan apa yang kita benci, melewati ujian yang kita tidak suka. Dan itu adalah kemuliaan yang tidak bisa digapai kecuali dalam keadaan kita mengalami ujian. La tahsulu illa biha. Yang mana kemuliaan itu tidak bisa kita gapai kecuali dengan saat kita mengalami ujian. Innar rajula latakunu lahu indallahil manzilah. Ya. Fama yablughuha bi'amalin fala yazalullahu yabtalihi bima yakrah hatta yuballighahu iyyaha. Inilah kemuliaan yang hanya bisa digapai dalam keadaan kita fid dharra'i, mengalami kesengsaraan akibat ujian yang Allah timpakan. Sebagaimana juga sebaliknya, ada kemuliaan-kemuliaan yang hanya bisa digapai ketika kita sedang berjaya. Dan masing-masing ada iktidaknya, ada konsekuensinya. Ya, ada apa namanya? Situasi yang spesifik pada keadaannya masing-masing. Wa minha, dan kita akan baca ini pada pertemuan yang akan datang insyaallah, anna imtihanahum bi idalati aduwwihim alaihim yumahhisuhum wa yukhallisuhum wa yuhadzibuhum. Ya, insyaallah ini akan kita baca pada pertemuan yang akan datang.